Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami dari kelompok 1 terdiri atas Edo Danilian dan Tita Riga Lanjalani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu paper yang berjudul Mechanism of Pattern Formation in Development and Evolution. Evolusi organisme metazoan selama ratusan juta tahun telah menghasilkan kompleksitas fenotipik maupun mekanisme perkembangan. Nah, selama proses perkembangan, satu sel menjadi organisme yang terdiri dari beberapa jenis sel diatur dalam distribusi spasial yang dapat menjadi kompleks secara arsitektural dan secara fungsional itu sangat koheren. Asal muasal dari multiselularitas hewan telah dikaitkan dengan koeksistensi spasial dari tipe sel dengan peran yang berbeda-beda. Proses spesialisasi tipe sel dicapai melalui akses asimetris ke informasi-informasi genomik yang diinterpretasikan secara spesifik melalui mekanisme regulasi dan transkripsi gen. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana proses distribusi dari fenotipe seluler ini atau cell state dicapai melalui regulasi spasiotemporal dan interaksi gen dan perilaku sel atau cell behaviors. Nah, pada konteks ini telah didapat banyak pengetahuan dalam beberapa dekade terakhir tentang komposisi genetik organisme multiseluler. Nah, bagaimana berbagai gen dan produk gen berinteraksi, di mana mereka itu diekspresikan, dan di mana proses perkembangan mereka terlibat. Ini sangat penting penjelasannya bagaimana proses-proses ini berlangsung. Nah, perkembangan organisme ini dimungkinkan oleh mekanisme perkembangan atau developmental mechanism. Nah, mekanisme perkembangan dalam paper ini dibahas sebagai interaksi dari produk gen dan perubahan perilaku atau cell behaviors seperti mitosis, apoptosis, kemudian sekresi dari pensinyalan molekuler, adesi seluler, diferensiasi, dan sejenisnya, yang diperlukan untuk menyebabkan atau pembentukan dari posisi sel tertentu atau suatu pola pembentukan suatu sel. Nah, hal ini sangat umum dalam diskusi ilmiah terkait perkembangan untuk membedakan dua komponen dari pembentukan pattern atau pola-pola ini, di mana yang pertama, pembentukan pola melalui mekanisme pensinyalan sel-sel membentuk sel dengan bentuk berbeda dan hubungan spasial berbeda dengan memberi sinyal dalam 2 atau 3 dimensi yang biasa disebut dengan inductive mechanism atau mekanisme induktif. Yang kedua, mekanisme yang menggunakan perilaku sel bekerja pada pola yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pembentukan jaringan dan organ 3 dimensi. Nah, metode atau mekanisme ini biasa disebut dengan morphogenetic mechanism. Nah, keyword untuk pembeda dari kedua ini adalah yang pertama cell signaling, sementara yang kedua adalah cell behaviors. Ini merupakan konten yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah Repertory of Basic Developmental Mechanism, yang kedua Variational Properties of the Basic Developmental Mechanism, yang ketiga Combining Inductive and Morphogenetic Mechanism, dan yang keempat adalah Evolutionary Implication. Jadi pada topik yang pertama yaitu mengenai Repertory of Basic Developmental Mechanism. Pada mekanisme pembangunan dasar ini terdiri atas beberapa mekanisme, yaitu yang pertama ada mekanisme otonom sel, kemudian ada mekanisme induktif, kemudian ada mekanisme morfogenetik. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai mekanisme otonom sel terlebih dahulu, di mana mekanisme otonom sel ini merupakan mekanisme perkembangan yang semuanya itu melibatkan satu perilaku seluler, yaitu mitosis. Dengan demikian, sel tersebut tidak berinteraksi secara mekanis ataupun dengan pensinyalan apapun. Nah, pada pola yang pertama, pada mekanisme otonom sel ini terdapat 3 pola tadi, yaitu pola yang pertama yaitu ada division of heterogeneous egg atau pembagian telur yang heterogen. Bagian-bagian yang berbeda dari telur
mengikat molekul yang berbeda sehingga mampu menghasilkan sel-sel blastomer yang berbeda pula. Jadi dengan beberapa pengecualian, mamalia dan beberapa kelas Turbellaria, bagian telur yang berbeda mengandung protein ataupun produk gen seperti mRNA yang berbeda pula. Kemudian pola yang kedua ada mengenai asymmetric cell division, di mana mitosis asimetris ini hampir semua sel menunjukkan beberapa jenis polaritas internal yang menyebabkan produk gen atau mRNA tadi didistribusikan ke bagian sel yang berbeda, kemudian dimasukkan ke dalam sel sehingga menghasilkan sel anakan yang berbeda pula. Perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya tadi adalah bahwa di mekanisme ini mRNA diangkut secara asimetris ke sel anak saat sel induk tersebut membelah, sedangkan pada kasus yang sebelumnya, pada mekanisme yang sebelumnya tidak terjadi adanya transport yang terjadi selama pembelahan. Jadi mitosis asimetris ini merupakan molekul yang diangkut secara berbeda ke bagian sel yang berbeda sehingga menghasilkan sel anakan yang berbeda pula. Kemudian dinamika temporal internal yang digabungkan dengan mitosis. Sel-sel yang memiliki tingkat molekul yang berosilasi sebelum pembelahannya dapat menghasilkan pola yang spasial. Jadi jika ketika sel tersebut membelah, salah satu sel anak akan berhenti ataupun mengatur ulang dinamika temporalnya. Maka sel dapat memperoleh keadaan yang berbeda tergantung pada waktu mitosisnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada mekanisme pembangunan dasar yang kedua, yaitu ada mekanisme induktif. Jadi pada mekanisme ini sel dapat mempengaruhi satu sama lain dengan mensekresikan molekul yang dapat berdifusi melalui molekul yang terikat membran atau dengan penggabungan senyawa kimia melalui gap junction. Sejumlah besar mekanisme yang hanya menggunakan fungsi perkembangan ini mampu membentuk pola. Dalam mekanisme induktif, pola jaringan berubah sebagai akibat langsung dari perubahan keadaan sel. Hal ini disebabkan oleh pemrosesan atau interpretasi sinyal yang dikirim oleh sinyal lain. Nah, yang di garis bawah yang paling di highlight yaitu pada jaringan yang emergen, di mana suatu wilayah atau satu sel dapat memberikan sinyal yang lain dan dapat merespons sinyal tersebut dengan mengirimkan sinyal kembali. Sinyal balik ini bagaimanapun tidak mampu mempengaruhi kecepatan sinyal atau kapasitas wilayah yang pertama. Mekanisme induktif juga dapat didasarkan pada jaringan genetik yang muncul di mana sel atau wilayah pengirim sinyal dengan cara yang dipengaruhi oleh respons sel tetangga terhadap sinyal tersebut. Jaringan genetik yang muncul yang terdiri dari mekanisme reaksi difusi, tetapi juga mencakup mekanisme lain di mana sel saling mempengaruhi secara timbal balik. Jadi secara studi teoritisnya telah menunjukkan bahwa mekanisme hierarki dan yang emergen dan mekanisme emergen ini bersama-sama mampu menghilangkan kemungkinan mekanisme induktif sederhana dan telah menjelajahi sifat variasinya. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme morfogenetik. Sejumlah mekanisme, di mana mekanisme morfogenetik ini merupakan sejumlah mekanisme pola menggunakan perilaku seluler selain pensinyalan. Walaupun pensinyalan tersebut mungkin setelah aktif pada tahap sebelumnya, mekanisme ini mengubah pola dan mempengaruhi bentuk. Ini dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang mengubah susunan relatif sel di atas ruang tanpa mempengaruhi keadaannya. Nah, terdapat beberapa pola yaitu ada directed mitosis, differential growth, apoptosis, migration, differential adhesion, contraction, kemudian ada matrix modification. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai directed mitosis atau mitosis terarah. Nah, yang pertama yaitu mitosis terarah. Sinyal intraseluler atau ekstraseluler dapat mempengaruhi arah pembentukan gelendong pada mitosis. Setelah gelendong mitosis tersebut mampu menetapkan arah, sel-sel yang baru dipaksa untuk diposisikan, ditempatkan, atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, mekanisme ini menghasilkan dua kordon neuroblast yang memanjang secara longitudinal di bagian ventral embrio. Kemudian mengenai differential growth, di mana pola tersebut merupakan suatu perubahan dalam suatu pola dapat dihasilkan jika dalam pola yang sudah ada sebelumnya sel-sel dengan keadaan yang berbeda membelah dengan kecepatan yang berbeda. Pola baru tergantung pada pola sebelumnya. Kecepatan relatif dan arah mitosis
serta faktor epigenetik lainnya seperti adhesi antar sel dan pengaruh matriks di sekitarnya. Kemudian mengenai apoptosis. Jadi apoptosis ini merupakan suatu pola yang dapat diubah menjadi pola lain jika beberapa sel mengalami apoptosis. Apoptosis dapat sangat bergantung pada garis keturunan sel atau dipicu oleh interaksi atau pembatalan interaksi dengan sel-sel di sekitarnya. Kemudian migration atau migrasi. Jadi pada pola ini sel dapat mengatur ulang posisi relatifnya tanpa mengubah statusnya hanya dengan bermigrasi. Migrasi ini dapat terarah secara acak, namun acak tetapi bisa dipercepat oleh sinyal kimia yang ada di lingkungan sekitar atau memiliki arah yang lebih disukai dalam kaitannya dengan adanya gradien kimia atau gradien substrat yang tidak larut. Kemudian selanjutnya ada adhesi diferensial, di mana adhesi diferensial ini merupakan perubahan pola yang dapat terjadi jika satu set sel memiliki sifat adhesi yang berbeda. Adhesi sel ini merupakan sifat yang menentukan organisme multiseluler. Adhesi sel ini merupakan persyaratan yang sangat diperlukan untuk bentuk sel, diferensiasi, dan migrasi sel. Perubahan pola dalam jumlah yang besar tetapi terbatas dapat dihasilkan dalam jaringan oleh sel-sel penyusun yang mengekspresikan molekul adhesi yang berbeda atau molekul yang sama pada tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, adhesi diferensial dapat menyebabkan subpopulasi sel memilah ke dalam kelompok yang berbeda. Kemudian, pola selanjutnya yaitu kontraksi atau contraction, di mana kontraksi diferensial sel dapat menyebabkan adanya tekukan pada jaringan. Kontraksi sel individu ini yang dimediasi oleh kompleks aktin myosin dapat memiliki efek morfogenetik pada sel tetangga dan jaringan secara keseluruhan. Kontraksi jaringan selama perkembangan diduga memicu perubahan bentuk dan menentukan karakter hasil morfologi. Selanjutnya yaitu ada matrix modification, yaitu atau pembengkakan matriks, di mana pembengkakan matriks dapat menyebabkan pembentukan tunas. Sel-sel jaringan seperti pada contohnya pada sel-sel jaringan mesenkim dan ikat dikelilingi dan dipisahkan oleh matriks ekstraseluler semi padat atau padat. Perubahan pola tersebut dapat dicapai dengan peningkatan hidrasi atau pembengkakan matriks yang sudah ada pada sebelumnya. Next. Nah, topik yang kedua yaitu mengenai variational properties of the basic developmental mechanism. Nah, pada ketiga mekanisme tadi, masing-masing dari mekanisme tersebut memiliki sifat variasi yang khusus, yaitu kemampuan dalam menghasilkan hasil morfologi baru jika elemen mekanisme tersebut diubah. Nah, yang pertama, pada mekanisme otonom terlibat terutama dalam perkembangan awal dan tidak mampu menghasilkan banyak variasi pola. Kemudian sejauh ini, di mana asimetri spasial seluler internal dapat digunakan untuk menemukan garis keturunan yang berbeda namun terbatas. Nah, yang kedua yaitu mekanisme induktif atau mekanisme induktif, di mana untuk jumlah yang sama dari variasi molekul mekanisme induktif yang mengandung komponen yang mengatur sendiri atau tadi yang saya sebutkan yaitu mekanisme yang muncul atau emergen biasanya menghasilkan lebih banyak dan lebih kompleksitas pola daripada yang diatur dalam mode hierarki atau mekanisme hierarki. Berbeda dengan mekanisme yang emergen, di mana jaringan yang dibangun secara serupa dapat menghasilkan pola yang sangat berbeda. Mekanisme atau mode hierarki yang didasarkan pada jaringan gen yang serupa cenderung menghasilkan pola yang serupa satu sama lain. Kemudian mekanisme morfogenetik yang ketiga yaitu memiliki ketergantungan yang kuat pada konteks epigenetik dan perubahan komponen molekuler atau lingkungan mikronya dapat memiliki efek fenotipik yang dramatis. Mekanisme morfogenetik tersebut selanjutnya sering akan melibatkan interaksi mekanis antar sel dan matriks ekstraseluler. Secara khusus, jaringan dan matriks ekstraseluler dapat merespon dengan sangat berbeda terhadap tekanan tergantung pada bentuk dan orientasi relatif dari tekanan yang dihadapi pula. Nah, kemudian yang ketiga adalah combining inductive and morphogenetic mechanism. Terlepas dari tahap awal perkembangan, ketika sel-sel masih dalam jumlah yang sedikit, mekanisme otonom sering terjadi. Nah, perkembangan bisa disebut sebagai gabungan dari mekanisme induktif dan morfogenetik yang diatur secara temporal dan spasial. Pada
Kesempatan ini kita membahas bagaimana tingkat dan urutan mekanisme induktif dan morfogenetik itu digabungkan dan dapat memiliki implikasi dramatis untuk adanya variasi-variasi karakteristik dan evolusi perkembangan seperti yang dijelaskan di part sebelumnya. Nah, mekanisme induktif dan morfogenetik dapat digabungkan menjadi mekanisme perkembangan komposit dalam dua cara yang berbeda. Nah, mekanisme induktif bertindak pertama kali untuk membentuk kelompok sel dengan keadaan ekspresi gen yang setara, misalnya ekspresi dari faktor transkripsi yang sama. Kemudian, kumpulan sel ini kita sebut sebagai wilayah ekspresi gen atau singkatnya wilayah genetik, menggunakan satu atau lebih mekanisme morfogenetik. Nah, sementara di mekanisme morfodinamik atau morfodinamika menggunakan mekanisme induktif dan morfogenetik secara bersamaan, sehingga bentuk wilayah genetik berubah melalui mekanisme morfogenetik pada saat yang sama ketika beberapa wilayah genetik berpartisipasi dalam interaksi induktif dengan mengirim dan menerima sinyal molekuler. Ini menghasilkan perubahan secara terus-menerus dalam kumpulan-kumpulan sel dan distribusi spasialnya yang menerima konsentrasi sinyal tertentu. Interaksi morfodinamik dapat menghasilkan pola yang kompleks. Yang pertama, bentuk wilayah yang berinteraksi dapat mempengaruhi pola yang diinduksi. Dalam contoh ini, kelengkungan dari jaringan mempengaruhi apakah suatu wilayah itu kecil atau besar atau terinduksi. Ini yang di-highlight warna hitam, dia yang merupakan terinduksi. Kemudian yang kedua, jarak wilayah yang berinteraksi juga dapat mempengaruhi jumlah dan ukuran wilayah yang diinduksi. Nah, dapat diperhatikan pula bahwa di luar jarak tertentu antar wilayah tidak ada perubahan pola yang terjadi. Sementara yang ketiga, pola spasial yang asli atau aktual dari wilayah yang diinduksi dapat menjadi kompleks dengan perubahan besar yang dihasilkan oleh perubahan kecil di wilayah yang berinteraksi. Nah, pola sebenarnya mungkin juga sulit untuk disimpulkan dari bagian histologis. Misalnya, seperti ada line yang ada di tengah sini yang menunjukkan atau mewakili lokasi bagian yang sesuai dengan gambar B di sini. Sehingga kita tidak dapat terlalu menentukan bagaimana kondisi aktual dari perubahan-perubahan dan perkembangan sel-sel ini. Kemudian, ini merupakan developmental evidence dengan contoh kasus brain development. Nah, otak dari vertebrata yang sedang berkembang itu dibagi ke dalam menjadi wilayah yang mengekspresikan molekul adesi spesifik dan faktor transkripsi yang berbeda-beda. Nah, molekul pensinyalan ini sangat spesifik yang diekspresikan dalam batas wilayah tertentu dalam pattern yang ada di otak. Nah, salah satunya adalah PEC6. Ini menunjukkan ini merupakan faktor transkripsi yang diketahui dapat mempengaruhi ekspresi molekul adesi di otak tikus. Nah, mutan PEC6 ini menunjukkan kelainan, di mana kelainan dari ini berasal dari tahap perkembangan tadi, di mana melibatkan kegagalan lipatan parsial ini, sehingga pembesaran batas antara dua segmen ini sangat berbeda dibandingkan dengan yang wild type. Nah, berbagai bukti telah menunjukkan bahwa perkembangan gigi merupakan mekanisme morfodinamik, di mana gigi mamalia khususnya memiliki morfologi kompleks yang terdiri dari susunan dan bentuk yang berbeda-beda, di mana mahkota gigi terdiri dari email di atasnya yang diproduksi oleh epitel email bagian dalam dan dentin di bawahnya yang diproduksi dari si mesenkim gigi. Selama proses pengembangannya, sebelum pembentukan email dan dentin, bentuk gigi dibentuk oleh pertumbuhan dan lipatan yang tidak merata dari mesenkim epitel email bagian dalam. Nah, gigi kemungkinan besar berkembang secara morfodinamik karena induksi dan morfogenesis terjadi pada waktu yang di waktu yang sama dan saling ketergantungan. Nah, ini merupakan chart yang menunjukkan bagaimana proses development dari gigi dan bagaimana pola dari evolusinya. Kemudian yang keempat adalah evolutionary implication atau bagaimana implikasinya terhadap konteks evolusi.
Perubahan sederhana dalam pertumbuhan jaringan tidak mempengaruhi induksi yang di-highlight dengan warna merah, dan pola yang dihasilkan dalam sistem morfostatik atau morfostatik di sini, dia pertumbuhan wilayah yang awalnya diinduksi itu dipengaruhi melalui kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam mekanisme yang morfodinamik, perubahan kecil dalam pertumbuhan dapat mengubah induksi wilayah baru. Nah, menghasilkan tidak hanya fitur yang lebih, let's say, tumpul atau lebih tajam di bagian permukaan sel, tetapi juga pola yang sepenuhnya berubah. Nah, mekanisme morfostatik akan membutuhkan perubahan besar dalam induksi dari wilayah untuk menghasilkan perubahan yang sebanding, terutama dalam kasus sistem informasi posisi di mana setiap wilayah akan memerlukan sinyal atau konsentrasi sinyal yang spesifik. Secara umum, mekanisme morfodinamik dapat dihipotesiskan untuk menghasilkan hasil morfologis yang lebih berbeda daripada si morfostatik ini. Berikut merupakan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.